Assalamualaikum Ibu Wasmi. Waalaikumsalam Pak Zudi. Ya, perkenalkan saya Zudi Syafuri dari SMK Negeri 1 Anjatan, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi dan mewawancarai Ibu tentang terkait dilema etika. Selama ini mungkin Ibu kan sudah melaksanakan sebagai kepala sekolah. Sudah berapa tahun kepala sekolah? Alhamdulillah Pak, baru anak bawang. Baru setahun setengah. Tahun setahun setengah. Iya, baru setahun setengah. Luar biasa. Tentu saja setahun setengah itu banyak sekali ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iya, banyak karena saya kan belum berpengalaman juga ya. Tapi dengan ini jadi menjadikan sebuah pengalaman. Iya Bu, kita pengen menggali lebih dalam dan belajar bagaimana cara mengambil posisi, mengambil keputusan yang sulit mungkin terkait dengan dilema etika yang pernah Ibu alami dan nantinya juga menjadi referensi buat saya dan teman-teman yang lain dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Yang pertama ya, ya kalau di sekolah itu wajar ya Pak, banyak masalah ya, Iya. baik berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan lingkungan sekolah, berhubungan dengan internet sekolah. Itu banyak masalah-masalah di situ. Saya akan memilah dan memilih apakah ini sebuah masalah rujukan etika atau ini maksudnya ke dalam dilema etika. Itu dilihat dari nanti dampaknya kalau saya mengambil sebuah keputusan. Apakah dampaknya itu jangka pendek atau dampaknya jangka panjang. Kalau sudah jangka panjang itu berarti sudah termasuk ke dalam dilema etika. Ya, luar biasa sekali. Kemudian, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama? Untuk kepentingannya ya Pak ya, saya contohkan lah. Pada saat saya masuk di sini sebagai kepala sekolah itu ada tahun ajaran baru. Dan ajaran baru tentu berkaitan dengan PPDB ya Pak ya. Nah di PPDB ini ada yang berbentuk khusus inklusif ya. Dia itu dari PK-nya, dari guru TK-nya juga sudah mengenal. Nah disinilah akhirnya kita kan bukan sekolah inklusif ya Pak. Saya pikir ini gimana saya antara diterima dan tidak diterima. Kalau diterima, ya saya harus menerima kan sekolah tidak boleh menolak peserta didik. Kalau diterima nanti dampaknya bagaimana terhadap pembelajaran. Kalau tidak diterima juga, ya diterima benar, tidak diterima juga benar kan dengan alasan yang berbeda. Nah disitulah sebuah dilema yang membuat saya harus membuat sebuah keputusan. Tentu saja keputusan kalau PPDB itu kan merujuk kepada keputusan Permendikbud ya, tata cara penerimaan siswa baru, kemudian kriteria anak yang harus diterima dan ada tidak boleh menolak peserta didik. Ada SOP-nya ya? Ya, sudah ada SOP-nya. Baik Bu, berikutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur-prosedurnya apa? Yang berkaitan dengan inklusif itu. Misalnya inklusif. Ya, dengan inklusif itu prosedur yang saya lakukan. Anak itu saya tetap terima di sekolah, kemudian saya berkomunikasi. Yang pertama tentu saja dengan pengawas bina saya kan. Di sini bagaimana dengan kalau saya menerima siswa itu. Kemudian juga mengkomunikasikan juga dengan guru kelas. Karena nanti yang aktor yang terjun langsung kan guru kelas. Nah, artinya supaya guru kelas itu tahu bagaimana memperlakukan anak tersebut nanti di kelasnya. Yang ketiga dengan
orang tuanya tentu saja, karena kan orang tua juga harus memahami bahwa anaknya itu adalah anak yang istimewa, maka nanti juga perlakuan sekolah juga pasti istimewa, kemudian tidak bisa disamakan dengan siswa-siswa yang normal gitu, supaya nanti tidak ada salah pahaman dalam hal pendidikan anak yang nanti disampaikan kepada anak tersebut. Itu langkah-langkah dan prosedur yang saya lakukan. Dan tentu saja saya selalu memantau perkembangannya, karena kalau tidak dipantau takutnya akan berdampak. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus yang itu ya Pak, tantangannya tentu saja dari karena Bu sangat sulit Pak, ya Bu itu sangat sulit, jadi sering mengalami Iya. saya gimana ya, ini pada saat mengajar anak itu kan kalau yang dia itu kebetulan seperti autis gitu, Iya. jadi punya dunianya sendiri, jerit-jerit gitu. Sering saya juga dengar pada saat upacara nggak bisa diam gitu anak itu. Nah itu kan tantangan terberat, tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah, tantangan juga buat guru. Kalau mau disarankan kepada orang tua, dikembalikan artinya kepada orang tua atau untuk disekolahkan di sekolah yang khusus, juga satu di wilayah sini jauh, biayanya juga ya pasti kan, kalau anaknya istimewa pasti biayanya juga istimewa. Nah itu tantangannya. Kemudian kadang orang tua tidak mau terima Pak dengan keadaan anak itu. Misalnya kan kalau pada saat pembelajaran kan ada tugas ya, tulis gitu, kemudian kan dapat nilai, anak-anak yang lain dapat nilai 100, 80, 70 misalnya. Nah anaknya itu sebutannya dapat tanda tangan saja, itu nggak terima. Itu kan tantangannya, Pak. Makanya ya dengan hal itu ya saya membuat sering memantau gitu bagaimana. Karena kadang saya juga ikut kelas juga lihat gitu dari jauh, coba lihat kan kadang-kadang Tangerang sih Pak suaranya. Kebetulan satu kelas ada 2. Iya. Tingkat yang sama atau berbeda? Tingkat yang sama Pak. Sekarang anaknya udah kelas 2. Yang satu autis yang suka itu, yang satunya kayak kayak nggak nyambung. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Yang dengan ini ya, selalu jadwalnya saya jadi mengevaluasi perkembangan anak itu. Selain saya melihat secara langsung artinya perkembangan di kelas pada saat pembelajaran, ya, itu menanyakan kepada guru kelasnya. Kadang ya sebulan sekali ada. Kemudian saya juga kalau misalnya menemukan kesulitan, saya juga berkonsultasi lagi, karena pencapaiannya kan berbeda, apalagi pada saat kenaikan kelas. Itu kan ada kan syarat-syarat untuk menaikkan naikkan anak itu, bisa naik atau tidak gitu. Nah itu perlu komunikasi. Saya komunikasinya tentu saja dengan pengawas bina kan Pak. Kalau inklusif ini anak ini boleh nggak Kak dinaikkan gitu kan, syaratnya anak itu bisa berkembang. Nah dalam tanda kutip berkembangnya kan berbeda-beda. Kalau yang normal itu mungkin bisa baca lancar gitu, kemudian bisa menulis, bisa memahami bahasa yang disampaikan. Nah kalau inklusif kan kita juga belum punya formulanya gitu. Makanya ya hanya sekedar artinya jika anak-anak itu sudah bisa memperhatikan guru pada saat memberikan bimbingan, kemudian juga ya alhamdulillah sih anak ngerti guru baca juga bisa. Cuman ya itu waktunya tidak sesuai dengan jadwal. Jadi harus fleksibel, gimana anak itu siap belajar ya dites gitu, kayak gitu Pak. Jadi itu formulanya yang saya lakukan. Dan tentu saja berkomunikasi dengan orang tua selalu, karena orang tua juga harus tahu bahwa anaknya berkembangnya sampai di sini, baru sampai ke sini. Kemudian selain di sekolah, juga di rumahnya kan harus lebih lebih belajar untuk fokus. Ya emang kan harusnya dengan psikolog ya. Cuman di sini kan psikolog ya belum ada ya Pak, belum ada. Tapi kan dalam peraturan juga
sekarang itu kan ada, artinya selain guru umum juga harus memahami tentang inklusif itu. Iya. Ya, dengan cara ya kalau saya selain itu juga saya belajar di PNM juga bagaimana sih pembelajaran untuk anak inklusif itu, gitu. Walaupun tidak maksimal ya, belum begitu maksimal lah. Itu yang saya lakukan. Baik. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Ya ada Pak, ya artinya kalau pengambilan keputusan itu tentu saja berdasarkan hasil dari kita mengidentifikasi. Biasanya identifikasi itu berasal dari kalau berkaitan dengan anak tersebut yang sudah saya itu kan guru agama, kemudian juga dengan guru kelas. Makanya itu nanti memberikan masukan, memberikan laporan lah begini bu. Jadi dan beliau mereka juga memberikan harusnya begini. Iya, ikut memberikan keputusan itu berpengaruh di guru kelas dengan guru agamanya gitu, yang berpengaruh untuk anak tersebut. Sedangkan kalau masalah-masalah yang lain tidak hanya itu ya Pak, disekolahkan banyak sekali lah berhubungan dengan ini. Ya disesuaikan saya itu mengambil sebuah keputusan dilema etika itu. Kalau mungkin itu berhubungannya dengan wali murid, maka saya akan melibatkan komite. Artinya meminta masukan dari komite. Kalau berhubungan dengan masyarakat, saya akan meminta dengan ya pemerintah desa, ya kemudian Pak RT dan sebagainya, karena memang ada. Kalau itu berhubungannya dengan siswa, itu saja dengan gurunya atau wali kelasnya, kemudian juga dengan pengawas bina, karena kan bagaimanapun untuk SD itu ada pengawas bina yang dijadikan sebagai rujukan kita mengambil sebuah langkah yang sesuai dengan peraturan yang tujuannya adalah nanti akan berdampak baik kepada siswa itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, kalau berhubungan dengan guru juga sama, karena nggak hanya ternyata yang bermasalah itu nggak hanya murid, guru juga ada kan, kadang ada masalah pribadi. Dan kalau misalnya guru bermasalah pribadi kemudian berhubungan dengan akan berdampak juga pada pembelajaran. Nah itu biasanya saya melibatkan guru tersebut, kemudian juga sharing lah ya, itu sharing. Nah kemudian kadang kalau misalnya ada itu saya juga kadang mengambil masalah itu ya dengan rekan sejawat saya sebagai dengan kepala sekolah. Sama kepala sekolah. Iya di sharing karena saya itu kan termasuk baru sekali gitu kan, karena nggak bisa, kita harus lebih mencari pengalaman, menggali pengalaman dari yang sudah lama lah, tentu saja lebih kompeten dari saya untuk mengambil sebuah kebijakan di sekolah yang dampaknya itu tentu saja berdampak baik buat pribadi, guru, lembaga, sehingga kita akan berjalan selaras sesuai dengan program pemerintah yang memajukan pendidikan. Nah terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Yang pertama adalah bahwa kita sebagai pemimpin satuan pendidikan harus betul-betul bisa memilah dan memilih masalah. Kemudian yang kedua harus mengedepankan kebijaksanaan. Ya harus kebijaksanaan itu dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan karena saya pemimpin loh gitu ya. Nah, itu. Dan hal yang ketiga itu harus menerima atau meminta lah, bahkan mungkin meminta ya masukan-masukan dari seluruh elemen lah, artinya stakeholder gitu. Dari seluruh stakeholder artinya supaya apa yang kita ambil itu tidak berat sebelah, akan merugi. Jadi ada kebaikannya tapi merugikan. Kita kan harusnya benar dan benar ya Pak ya. Mengambil ini benar tapi ya dan dampaknya harus baik gitu. Artinya apa yang kita ambil itu harus dapat bisa dipertanggungjawabkan dan berdampak baik ke depannya.
Ya, baik Ibu. Tadi jadi kesimpulannya yang pertama kita harus mengambil keputusan secara bijaksana Iya, secara tadi. bijaksana. Ya. Iya, betul. Kemudian sharing bersama dengan seluruh stakeholder sehingga mengambil keputusan itu yang berakibat atau berefek baik lah Iya, bagi betul. seluruhnya, meminimalisir keputusan-keputusan yang kurang baik. Nah, mungkin itu aja Bu untuk pertanyaan atau wawancara kita hari ini terkait dengan dilema etika. Terima kasih banyak Sama-sama. sharing diskusinya, ilmunya banyak sekali. Semoga kami dan saya khususnya dapat mengambil ilmu dari pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu kerjakan selama ini. Terima Sama-sama kasih. Pak, semoga sukses. Semangat terus, kita harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.